salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di channel KKN Cempaka Putih. Nah, jadi perkenalkan aku Feni. Hari ini kita akan mengupas segala sesuatu tentang vaksinasi COVID-19. Nah, jadi sekarang kita udah kedatangan narasumber, yaitu Dr. Alvin. Jadi Dr. Alvin hari ini akan membantu kita untuk mengetahui apa sih vaksinasi COVID-19 itu. Yuk, langsung aja. Halo Dr. Alvin. Jadi hari ini gimana kabarnya dokter? Baik. Baik ya dokter ya. Kalau menurut sekarang ini dokter, kan COVID-19 ini lagi tinggi-tingginya ya? Iya. Kasusnya sehari bisa tambah sampai 50.000 kira-kira. Nah, itu menurut dokter gimana? Ya, bisa dibilang untuk saat ini ya, lonjakan kasus COVID-19 ini sudah termasuk peak yang lebih besar daripada yang tahun lalu ya. Jadi ini sudah bisa dibilang sebagai salah satu worst peak-nya dari COVID-19. Untuk itu kita perlu ya melaksanakan vaksinasi sesegera mungkin. Yang memang sudah berjalan tapi masih jauh dari pencapaian juga gitu. Jadi semoga masyarakat yang menonton ini juga lebih sadar nantinya untuk mau divaksinasi seperti itu. Terkait vaksinasi nih dokter, kan zaman sekarang masyarakat masih lumayan takut ya tentang vaksinasi. Jadi di video kali ini kita juga bakal bantu supaya masyarakat lebih ngerti. Sebenarnya apa sih vaksinasi itu, cara kerjanya gimana? Di sini kita diskusi aja ya. Iya, kita terbuka supaya semuanya sama-sama paham. Jadi dokter, sebenarnya apa sih vaksinasi itu dan cara kerjanya ke tubuh manusia itu seperti apa? Ya. Jadi vaksin sendiri itu adalah sebuah produk biologis ya. Produk biologis di mana produk ini berisi bagian dari kuman yang akan disuntikan. Oh, jadi ada kumannya? Ada kumannya, bagian dari kuman. Bagian dari kuman. Yang saat disuntikan ke manusia, ya, setelah tentunya melewati berbagai uji klinis ya, saat disuntikan ke manusia itu akan menimbulkan kekebalan. Kekebalan pada spesifik kuman itu. Spesifik kuman itu. Iya. Sehingga nanti diharapkan jika seluruh populasi sudah divaksinasi dan memiliki kekebalan, akan lebih cepat tercapainya herd immunity yang ada di masyarakat. Herd immunity adalah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu, sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan bagi kelompok yang tidak kebal terhadap penyakit tersebut. Jadi ilustrasinya seperti ini, bisa dilihat bahwa orang yang hijau merupakan orang yang telah memiliki kekebalan, sehingga dapat melindungi orang-orang yang rentan. Memangnya vaksinasi COVID itu benar-benar signifikan ya untuk melawan COVID ini? Apakah membuat seseorang tidak bisa terkena lagi atau bagaimana dokter? Jadi banyak juga masyarakat yang berpendapatnya agak sedikit salah tentang vaksinasi COVID ini. Banyak yang bertanya, kok saya udah vaksinasi COVID tapi masih kena COVID? Nah, banyak itu sekali yang banget. bertanya seperti itu ya. Jadi apakah seseorang saat setelah mendapat vaksinasi COVID, apakah dia masih bisa terkena COVID? Jawabannya adalah masih. Ya. Sehingga makanya untuk orang-orang yang sudah vaksinasi ini tetap perlu menjalankan protokol kesehatan yang sekarang sudah sampai 6M ya. Iya, itu tetap diperlukan karena yang dihasilkan dari vaksinasi sendiri adalah antibodi. Ya. Antibodi ini berperan untuk mengurangi kesakitan. Ya, mengurangi kesakitan dari COVID. Jadi saat seseorang terpapar COVID dibandingkan mereka yang tidak vaksinasi, diharapkan gejala yang timbul pada mereka yang vaksinasi ini lebih rendah dan lebih aman. Oh, jadi lebih mirip, kita menyuruh supaya vaksinasi ini bekerja supaya lebih mirip OTG semuanya gitu. Iya, diharapkannya seperti itu, atau sampai ringan lah gitu. Hanya gejala ringan yang muncul, tidak sampai fatal. Selain keuntungan untuk gejala kita sendiri saat terkena COVID dan juga herd immunity, apalagi keuntungan yang bisa kita dapatkan untuk dari vaksinasi ini? Jadi kita lihat dulu lagi ya prinsip awal vaksinnya. Jadi seperti yang saya bilang, saat seseorang divaksin, kemungkinan dia untuk mengalami gejala yang berat itu lebih sedikit. Sehingga atau bisa dibilang dia ini akan mengalami gejala yang lebih ringan atau tanpa gejala sama sekali. Ya. Sehingga diharapkan dengan semakin banyak orang yang memang kalaupun dia terkena COVID dengan gejala yang lebih ringan atau lebih tidak ada gejala, diharapkan dia bisa isolasi sendiri, mandiri, tanpa perlu ke rumah sakit. Sehingga tingkat hospitality rate atau orang yang masuk ke rumah sakit itu lebih menurun, sehingga mereka yang ke rumah sakit itu adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pengobatan lebih aja. Pengobatan lebih.
Dan membantu juga tenaga kesehatan ya tenaga dokter ya. kesehatan, betul. Jadi saat kita divaksin ini kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga melindungi orang-orang sekitar kita, baik itu yang tidak bisa vaksin, tenaga kesehatan yang sedang berjuang gitu, ataupun orang-orang lain yang memang ada di lingkungan kita. Jadi secara tidak langsung dengan vaksinasi kita juga mendapat pahala ya dokter ya. Betul. Boleh banget. Kalau gitu berarti program yang dibuat pemerintah ini sebenarnya udah cukup menguntungkan ya dokter ya. Sebenarnya sudah cukup menguntungkan jelasnya, karena kan tidak ada yang mau sampai fatal atau masuk ke ICU kan. Berarti juga berarti juga akan menurunkan angka kematian. Angka kematian diharapkan juga akan turun dengan program vaksinasi. Kalau misalnya jenis-jenis vaksin nih dokter, kan ada banyak yang kita tahu. Yang paling terkenal salah satunya Sinovac dan AstraZeneca. Betul. Nah, ada juga yang lain kayak Moderna gitu kan dokter. Nah, itu menurut dokter apa sih beda-bedanya gitu dari jenis-jenis vaksin? Jadi sebelum kita masuk ke mereknya ya, kita masuk dulu ke tipe-tipe vaksinnya ya. Proses pembuatan vaksin. Di Indonesia ada 3 yang paling terkenal jenis vaksinnya ya. Yang pertama Sinovac, AstraZeneca, dan juga Pfizer dan Moderna ya. Kalau Sinovac sendiri itu adalah terbentuk dari vaksin yang terbentuk dari virus yang sudah dilemahkan atau inactivated virus vaksin ya. Kalau misalnya AstraZeneca ini, dia ini masih virus yang belum inaktif ya, tapi sudah direkayasa supaya dia tidak bisa bereplikasi. Direkayasanya dengan bantuan vektor dari virus lain, makanya dikenal dengan vektor viral vaksin. Seperti itu. Jadi dengan bantuan adenovirus. Dicampur gitu ya. Iya. Kalau untuk Pfizer dan Moderna ini hanya berisi RNA, RNA dari virusnya. Sehingga saat dimasukkan ke tubuh manusia dia tidak bisa mengganggu sel-sel kita, karena sel-sel kita kan mengandung DNA ya. Beda. Ini beda jenis. Jadi tidak bisa bereplikasi di tubuh manusia vaksin ini meskipun dia masih aktif. Berarti memang sebenarnya beda dari cara dibuat vaksinnya. Cara dibuatnya ya. sudah berbeda. Kalau misalnya sekarang nih dokter, tapi dari 3 jenis vaksin tadi, kan kebanyakan orang vaksin yang Sinovac itu mereka tidak merasakan gejala apapun. Betul. Masih bisa aktivitas setelah vaksin. Beda dengan vaksin kebanyakan orang yang mengalami vaksin AstraZeneca itu kebanyakan ada keluhan seperti demam selama 1-2 hari dokter. Itu kenapa ya dokter ya? Ya itu kembali lagi ke seperti yang saya bilang tadi. Jadi vaksin Sinovac itu dia berdasarkan pembuatannya berdasarkan dari vaksin virus yang sudah diinaktivasi. Sedangkan pada vaksin AstraZeneca ini sebenarnya virusnya ini masih ada, masih belum inaktif. Tapi direkayasa sedemikian rupa supaya dia tidak bisa bereplikasi di dalam tubuh. Berarti sebenarnya dia masih aktif. Bahasanya bukan aktif, tapi masih bisa merespon. Intinya begitu. Karena kalau aktif itu kan bereplikasi, dia masih bisa berespon sehingga tubuh anggapannya lebih sulit untuk mengendalikan vaksin ini karena dia masih berespon. Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya aman apa enggak, itu kan yang paling sering ditanyakan orang ya. Aman nggak sih vaksin AstraZeneca? Kok demam? Gitu kan. Jawabannya ya aman. Karena virusnya sudah tidak bisa bereplikasi di tubuh kita manusia. Berarti yang penting itu asalkan virusnya itu nggak bisa bereplikasi bertambah banyak. Betul. Kalau dari efektivitasnya sendiri dokter, itu dari 3 vaksin itu ada yang lebih efektif, lebih bagus atau gimana dokter? Ya, jadi banyak juga yang beredar di masyarakat tentang efikasi dari sebuah vaksin. Ini agak sedikit berbeda dengan efektivitas ya. Jadi memang banyak sumber yang menyatakan ya bahwa efikasi beberapa vaksin ini lebih tinggi daripada efikasi vaksin yang lain ya. Sedangkan efikasi itu bukan berarti vaksin ini lebih bagus daripada vaksin lain, tapi untuk mencapai sebuah herd immunity, jumlah orang yang dibutuhkan untuk divaksin itu lebih banyak pada Sinovac. Jadi pada pasien yang diberikan Sinovac itu kita butuh jumlah orang yang lebih banyak nih untuk mencapai sebuah herd immunity. Maka itulah mengapa efikasinya lebih rendah dibanding vaksin lain, karena pada vaksin lain jumlah orang yang dibutuhkan untuk divaksin sehingga tercapai herd immunity itu lebih sedikit. Intinya sih seperti itu. Berarti memang lebih kuat ya dokter ya yang AstraZeneca itu? Kalau untuk masalah kuat dan enggaknya itu tidak bisa ditentukan dari efikasi ya. Jadi berarti beda ya? Beda. Karena untuk menilai kekuatan sebuah vaksin itu tentu berbeda-beda ya, dari mutasinya, dari jenisnya, itu nanti sangat berpengaruh sehingga tidak bisa ditentukan mana vaksin yang terbaik gitu sebenarnya.
Berarti nanti tergantung dengan tubuh orang masing-masing lagi Dengan ya, respon dokter, tubuh ya? orang masing-masing, betul. Berarti sebenarnya semuanya sama, Semuanya. cuman memang beda di efek sampingnya aja samping. ya, atau kipinya itu beda, dan di efikasi yang tadi saya efikasi bilang. tadi. Kalau Tapi untuk kalau efektivitas secara pribadi, secara orang per orang itu nggak ada masalah tidak ya, ada dokter? perbedaan. Kalau boleh tahu nih dokter, usia yang baik untuk vaksin itu kira-kira usia berapa sih dokter? Jadi usia terbaik itu sebenarnya tidak ada ya di istilah vaksinasi ya, tapi adalah usia yang dianjurkan. Usia berapa saja yang boleh divaksinasi ya. Sampai terakhir itu sudah diresmikan bahwa di atas 12 tahun itu sudah boleh mendapat vaksinasi. Oh, di atas 12 tahun sampai sekarang ya? Sampai lansia itu dari 60 tahun juga sudah dianjurkan untuk vaksinasi, bahkan sudah pertama itu untuk lansia. Yang baru ini adalah anak ya, Anak, di ya, atas ini 12 baru. tahun Di ya, atas 12 minimal 12 tahun. Tapi IDAI sudah meresmikan bahwa anak ini sudah boleh nih sebenarnya divaksin ya, terutama yang sudah berusia 12 tahun ke atas. Tapi saat ini masih hanya boleh diberikan Sinovac untuk rekomendasi. Sinovac untuk mereka. Mungkin karena efek samping dari Iya, sebenarnya karena data dari AstraZeneca pada anak ini masih belum banyak gitu. belum Jadi masih banyak. belum bisa ditetapkan apakah boleh untuk anak atau tidak. mungkin akan kedepannya. Kedepannya diharapkan akan bisa lebih boleh. banyak penelitiannya lagi. Kalau gitu dokter, Ya. kalau misalnya itu kan tadi berdasarkan usia. Kalau berdasarkan seseorang yang misalnya kayak ibu hamil, punya penyakit tertentu gitu dokter, itu boleh nggak sih vaksinasi? Kita bedakan dulu ya pertama ya dari ibu hamilnya. Kalau untuk ibu hamil memang sampai terakhir itu masih belum boleh ya, tapi baru-baru ini sudah diresmikan dari Persatuan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia ya, atau POGI, itu bahwa ibu hamil itu boleh diberikan vaksinasi. Oke, Ya. ibu hamil ternyata udah Betul. boleh. Terutama jika sudah usia kehamilannya 12 minggu sampai paling akhir itu 33 minggu, itu boleh diberikan vaksinasi. Bahkan jurnal dari CDC mengatakan bahwa ibu hamil pada trimester 3 yang diberikan vaksinasi itu akan memberikan imunitas juga pada bayinya. Gitu. Oh. Jadi sebenarnya sebuah keuntungan ya Iya, untuk keuntungan. keluarga itu gitu. Jadi bayinya akan lebih tidak rentan terhadap Iya. COVID. Berarti kalau ibu hamil itu setelah 3 bulan pertama boleh ya dokter ya? Iya, 12 minggu sampai 33 minggu. Iya. Kalau misalnya yang punya penyakit, misalnya seperti penyakit jantung gitu dokter, Iya. itu boleh juga? Ya, untuk penyakit, ada beberapa jenis penyakit yang tidak boleh diberikan vaksinasi COVID-19. Terutama penyakit-penyakit yang menyebabkan menurunnya imun pada tubuh atau dikenal dengan imunodefisiensi ya. Contohnya penyakitnya apa aja? Contohnya adalah HIV/AIDS, ya, kemudian gangguan autoimun, atau mungkin dalam pengobatan obat-obat yang menurunkan imun, atau misalnya imunosupresan, corticosteroid itu kan menurunkan imun ya. Iya. Jadi pada pasien-pasien yang memiliki hal-hal yang menurunkan imunnya, bukannya tidak boleh diberikan vaksin ya, tapi sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter yang merawatnya, apakah boleh divaksinasi apa tidak. Karena balik lagi nih nanti untuk beberapa penyakit boleh divaksin asal dia tidak sedang dalam kondisi akut atau kondisinya terkontrol ya. Selama dia dalam kondisi terkontrol, tidak ada keluhan, kondisinya bagus, itu biasanya boleh divaksin. Jadi nanti kita kembalikan lagi ke dokter yang merawatnya sebaiknya gitu, karena yang lebih mengerti perjalanan penyakitnya kan dokter yang merawat ya, seperti itu. Berarti kalau misalnya memang udah konsultasi dokter dan udah dicek bisa memungkinkan untuk vaksin, dibolehkan untuk Dibolehkan untuk vaksin. Tanya lanjut lagi nih dokter, itu kan tadi nggak ada usia atau misalnya yang penyakit juga boleh kalau terkontrol. Ada nggak dokter syarat-syarat lain lagi gitu yang boleh? Jadi pertama yang syarat yang mutlak harus ada saat seseorang datang ke sentra vaksinasi itu adalah NIK ya. Yang penting punya NIK dulu nih. Oh, NIK, Gitu, nah. iya bener ya. Karena Harus sistem kita ini berdasarkan NIK. Jadi kalau misalnya nggak punya NIK nggak bisa divaksin, itu otomatis. Ya. Kedua itu kondisi hari itu. Saat dia mau vaksin dia harus dalam keadaan sehat, tidak boleh dalam kondisi demam, tidak enak badan, batuk, pilek, sebaiknya jangan divaksin dulu. Ya. Kemudian setelah itu akan kita tensi dan ukur suhunya untuk melihat suhunya ya. Setelah kita tensi itu, jika tensinya di atas 140/100 itu tidak boleh divaksin. Nah, ditunda, bukan Iya, tidak boleh ya. ditunda ya. Kemudian nanti akan di screening. Dengan screening itu kita juga nanti akan menentukan penyakit-penyakit yang diderita oleh pasien ini boleh nggak kita vaksin COVID.
nanti kalau misalnya sudah memenuhi seluruh persyaratan itu, pasiennya akan langsung disuntik untuk vaksinasi. Oh, berarti tergantung kondisinya Kondisi juga ya. hari itu, betul. Kondisi hari Sangat itu berpengaruh. sama. Yang penting punya NIK teman-teman. Iya, yang penting punya NIK ya.